Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil atar wa ashabil ahyar adadani abillahi wa ibdali. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ke masjid ini dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya alamin. Hadirin rahimakumullah, kita istiqomah selalu setiap malam Jumat membaca Yasin. Mudah-mudahan yang pertama, mudah-mudahan khususnya saudara-saudara kita, nenek moyang kita, orang tua kita, suami atau anak kita, mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan kita sebagai keluarganya mendoakan kepada kedua orang tua kita, saudara kita, istri ataupun suami kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya mudah-mudahan saudara-saudara kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit zahir ataupun batin, pelantaranya memohon kepada Allah melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan ke depannya mereka yang belum bisa hadir pada malam hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya mudah-mudahan kita selaku pengamal pembaca Yasin, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kekuatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila rati nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baitihi wa ila rati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil syafara wa malaikatil hamalatul arshi wa malaikatul rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ibrahim wa Karakinatin wa Ridwan alaihim wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa ila arwahi fi qaryah masjid aswadatuna wa ila arwahi wa jasadihi fi qaryah masjid aswadatuna al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد ألقوا القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مثلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabir rasulillah ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana munafis yang kulli madyun, subhana mufarrij yang kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa gummi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini menerangkan tentang masalah tayamum. Kenapa tauhid dengan fikih sering dibahas, beda dengan hadis? Sebab tauhid tentang masalah keimanan kita, terus lagi fikih tentang mengatur masalah ibadah. Kalau dua poin ini kita tidak hafal, kita tidak tahu antara tauhid dengan fikih, maka mau kemana? Ya, makanya saya jarang membahas masalah hadis. Hadis adalah kebanyakannya masalah sodako ini hadisnya, masalah berbuat baik ini hadisnya. Makanya kita betulkan dulu di dalam masalah sholatnya. Ya, jadi kalau sholatnya udah betul, insya Allah amal-amal lain ikut betul. Jadi jangan sampai mendahulukan amal-amal yang lain, sholatnya tidak dibenahi. Ini bahaya. Kenapa gitu? Sebab sholat itu ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Makanya saya pribadi seringnya tauhid, fikih. Hadis jarang. Kenapa? Betulkan dulu sholat. Saya juga sampai sekarang masih banyak yang
masih banyak yang belum betul. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini menerangkan dulu tentang masalah tayamum. Urudut tayamumi khamsatun. Beda. Kalau masalah wudu, urudul wudu'i sitatun ada 6. Kalaulah tayamum ada 5. Apa sih pengertian tayamum? Secara bahasa kira-kira lah umumnya di masyarakat. Kalau wudu udah jelas kan pakai air. Kalau tayamum berarti wudu pakai tanah, kira-kira gitu aja lah. Ya. Jadi furudut tayamumi, pardunya tayamum di dalam kitab Safinatun Najah maka ada 5. Al-awalu yang nomor pertama naklut turobi, memindahkan tanah. Nah, itu ya. Yang pertama. Terus lagi asani yang nomor kedua aniyah, niat. Asalisu yang nomor ketiga mashul wajhi, membasuh wajah. Nah, ar-rabi'u yang keempat mashul yadaini, membasuh tangan 2 ilal marofiki, sampailah sikunya. Al-khomisu yang nomor kelima atartibu bainal masataini, yang nomor kelima tertib. Jadi hati-hati kalau kita melaksanakan tayamum, jangan asal-asalan. Wudu juga harus pakai air yang suci dan menyucikan. Hati-hati bahasanya. Wudu mandi wajib harus memakai air yang suci dan menyucikan. Kok kenapa ada bahasa gitu? Air kopi suci tetapi tidak menyucikan, tidak sah. Air teh bisa anda dipakai wudu, tidak sah. Kalau masih ada yang lain. Makanya bahasanya suci dan menyucikan. Masalah tanah gimana? Harus tanah juga, harus tanah yang suci. Nah, jadi yang nomor pertama tadi naklu turabi. Ayat tahwilil mutayamimi lahu walau min waji ila waji. Dan juga harus meyakini tanahnya itu gimana, misalkan ngambil debu di mobil itu sanda. Nah, apakah debu yang menempel di perjalanan itu menempel kepada mobil? Yakin enggak sucinya? Ya. Kenapa gitu? Kan harus yakin suci. Terus lagi gimana? Masalah masalah tayamum. Apakah bisa anda ke keramik? Misalkan ke keramik, ke dinding. Ya, bisa apakah enggak? Menurut kalau sepengetahuan saya di dalam kitab Safinatun Najah adalah bahasa turob. Turob itu tanah. Memang keramik juga awal mulanya dari tanah. Tetapi bahasanya udah dirubah dikarenakan udah disalin ataupun udah udah disatukan ya dengan bahan-bahan yang lain, maka namanya juga berubah. Maka kalau bahasa di sini turobin al-kholis, yang istilahnya tanah itu tidak tercampur. Gimana kalau misalkan wah susah, ya mencarinya ini dalam keadaan gimana? Yang nomor kedua niat. Nah, jadi niat itu di mana? Niat tempatnya adalah di dalam hati. Jadi tanahnya udah disiapkan. Nah, jadi kalau misalkan di rumah, jadi atasnya misalkan banyak tai ayam otomatis najis, maka dibuang dulu atasnya, kira-kira sekitar 50 cm lah. Buang dulu atasnya, udah atasnya dibuang maka digali. Bukan asal-asalan tanah gini lalu salah. Prakteknya di dalam masalah tayamum bukan ngambil tanah langsung dilapkan, salah. Ya. Kan juga di dalam masalah wudu juga kan harus airnya harus suci dan menyucikan, tanah juga sama harus suci. Kalau pasir? Kalau pasir? Bahasanya kan disuruhnya di sini tanah. Jadi tanah misalkan tadi kan digali
dibuang dulu, atasnya diambil, kira-kira lah setengah meter ataupun berapa, digali. Maka yang ini dikeringkan, bukan tanah basah. Alah, mau cemana? Hati-hati. Tayamum itu memakai tanah yang udah ditepungkan. Jadi tanah tuh, misalkan ditumbuk, misalkan kalau tanahnya bertuku-tuku, biarkan dulu kering, dijemur, ditumbuk. Bukanlah tanah basah dilapat, ini gimana? Jadi udah itu, nah, udah misalkan diambil tanah, hati-hati juga. Misalkan tanah udah diayak kayak tepungan, simpan di tempat gini. Nah, makanya di sini perlunya memahami. Kadang-kadang dulu pernah ya menyampaikan bukan di sini, di luar. Pernah nyampaikan, berarti dan sama dengan wudhu harus kumur-kumur. Memang gimana? Memang bisa lah kumur-kumur pakai tanah. Nah, di sini kita harus berjalan otak kita. Berarti katanya rambut harus dicuci. Oh, berarti orang tidak paham memahami. Ya. Jadi tanah itu udah gambaran kan cukup untuk 2 kali make. Nah, paling segini pun banyak sih. Nah, udah disimpan di di tempat, maka harus diyakini tangan kita ini suci. Nah, jadi nih, itu gimana? Kan sekali ngambil. Nah, jadi ini ke apa dulu? Ke wajah dulu. Jangan kayak wudhu gini. Salah. Tayamum tidak disyaratkan harus air itu merata ke seluruh wajah. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu misalkan gini ya, ini tidak kena maka tidak sah. Tayamum misalkan gini ya. Nah, saya juga agak susah-susah praktik tayamum masalah ini nih. Dikarenakan apa? Dikarenakan jarang memakainya tayamum tuh. Makanya kalau orang yang sakit misalkan menurut dokter ini, wah ada usah kena air, jangan meniakan sholat tayamum lah. Ini gimana? Menurut dokter misalkan ini tidak usah kena air misalkan. Ini gimana wudhunya? Masa tidak ada wudhu? Tayamum. Jadi gambaran ini tanah. Jangan diginikan. Salah. Nah, jadi ini ke sini. Bukan, ya, langsung dibuang. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kamu bukan di sini, buang. Ya, jadi buangnya jangan sampai kena ke situ. Nah, jadi satu lagi, yang kanan dulu tuh. Jadi jangan di sini tuh. Jadi ininya ke sini, buang. Nah, sebelah lagi sama udah buang, udah selesai. Bukan berarti tanahnya harus diginikan, enggak. Senempel-nempelnya tanah, makanya yang misalkan kering nih, kadar syaratnya kering. Udah senempel-nempelnya yang ada di sini. Enggak bisa kayak wudhu. Wudhu kan balik sampai 3 kali kan. Oh, tayamum tidak. Udah berarti memerlukan banyak tanahnya. Segini pun cukup kayaknya. Bukan berarti harus berulang-ulang, tidak. Cuman 2 aja itu. Niatnya gimana? Nawaitu tayamum lillahi ta'ala, saya niat tayamum. Cuman tayamum beda. Nah, tadi misalkan tayamum kan habis mau sholat maghrib kan, tayamum. Biarpun tidak batal, tidak kentut, tidak berak, tidak kencing, maka pas mau sholat isya tayamum lagi, beda dengan wudhu. Itu aja. Kalau kita orang yang sehat, sah enggak tayamum? Sah enggak? Tidak sah kita tayamum. Nah, sebabnya apa? Nah, di sini ke depannya. Mubtilatu tayamumi salah satun ma'abtola al-wudwa waridatu wa tawahul mahin tayamum libakdi. Jadi bisa batal tayamum sebab ada 3. Yang pertama, setiap yang membatalkan kepada wudhu maka batal tayamum. Nah, sekarang yang membatalkan kepada wudhu ada berapa? Ya. Yang membatalkan kepada wudhu ada berapa di dalam kitab Sapinah? Ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang. Yang kedua, kena kulit lawan jenis sama-sama balik, tidak ada penghalang.
Yang ketiga, memegang kemaluan kita, tidak ada penghalang. Yang keempat adalah hilang akal sebab mabuk ataupun gila. Selain dari itu, tidak batal wudhu. Jadi, jangan sampai menginjak teh ayam pun masih juga nanyakan, batal anda wudhu saya katanya ini. Macam mana? Berarti tidak mengetahui gimana. Keluar darah misalkan mohon maaf, kita entah nebas apa, lalu udah wudhu, batal anda. Kalau tidak termasuk yang 4 tadi, ngapa jadi ragu-ragu? Berarti menandakan belum hafal ada berapa yang membatalkan kepada wudhu. Tuh. Jadi setiap perkara yang membatalkan kepada wudhu maka tayamum pun batal. Satu. Yang kedua, waridatu. Kalau murtad batal enggak wudhu? Murtad. Tahu murtad? Keluar dari Islam baik dari segi ucapan, baik dari segi tingkah laku, baik dari segi keyakinan. Wudhu batal enggak? Batalkah wudhu? Hah? Oh, batalkah wudhu? Oh gitu kah? Oh itu kah? Saya tadi membahas yang batalkan wudhu ada 4. Masuklah murtad. Kenapa pula jadi berani mengatakan batal wudhu? Saya nanya, balik tanya. Dari kitab apa? Murtad batal wudhu. Ini beda loh tayamum dengan tadi wudhu. Yang menjadi pertanyaan, kalaulah murtad, kata tayamum ini udah tayamum, murtad. Murtad ada 3 kan? Maka batal tayamumnya. Kalau wudhu tidak termasuk yang 4 berarti tidak batal. Nah tadi ada yang mengatakan batal tayamum wudhu katanya. Dari kitab apa saya nanyakan? Kan kata saya batal wudhu tuh kalau tidak termasuk yang 4 tadi, berarti tidak batal wudhu, cuman tidak sah, beda. Batal dengan tidak sah, beda. Hati-hati. Kalau bahasa batal, berarti kitanya udah wudhu. Kalau memang tidak sah, berarti orangnya udah murtad memang. Nah, itu. Hati-hati, jangan batal. Padahal tadi tidak termasuk kan. Hati-hati. Jadi, kalaulah murtad, misalkan entah apa namanya meyakini bahwa Allah itu mempunyai tempatan murtad itu, maka batal tayamumnya. Jadi kalau dalam masalah tayamum, yang ke-1 setiap perkara yang membatalkan kepada wudhu maka batal tayamum. Yang kedua adalah murtad. Yang ketiga watawahumul ma'iin tayamama lipakdihi. Yang nomor ketiga, mengira-ngiranya ada air. Sebabnya dia tayamum, menurut dia, kenapa kau tayamum padahal sehat? Menurut saya, kenapa saya tayamum? Dikarenakan tidak ada air. Nah, lalu kata yang kawannya, tidak usah tayamum lah, ada air. Meyakini ada air di suatu tempat, dikarenakan tayamumnya bukan karena sakit, maka tidak sah tayamumnya. Kalau tayamumnya itu menurut dia tidak ada air, udah mengusahakan kemana-mana, hanya air untuk minum saja, itu pun cuma sedikit. Nah, kalaulah tayamumnya dikarenakan sakit, biarpun ada air maka tidak jadi masalah, tidak batal. Maka orang tayamumnya itu karena apa? Tayamum apa karena tidak ada air? Apakah karena faktor sakit? Kalau karena faktor sakit, biarpun ada air, yang mana menurut dokter, jikalau kena air maka ini gini penyakitnya, maka tayamum aja. Kalau alasan kedua kenapa tayamum dikarenakan menurut saya ini yakin tidak ada air, ada sih ada, cuman cukup untuk minum dan makan. Maka gimana? Ya, tayamum. Pas begitu tayamum ada kawannya beritahu, katanya, udah gak usah tayamum. Pas lagi tayamum, di sini ada air, ikut dengan aku, maka batal tayamum. Tuh. Ya, jadi fardu tayamum, fardunya ada 5. 1 niat, kedua memindahkan tanah,
Ketiga masul wajhi, keempat masul yadaini, kelima tertib. Ya, 5 beda dengan wudu. Terus yang membatalkan kepada wudu, kepada tayamum ada 3. Yang pertama, setiap perkara yang membatalkan kepada wudu batal tayamum. Yang kedua, ridah murtad, baik ucapan, perbuatan dengan keyakinan. Yang ketiga, menyangka ataupun memperkirakan ada air di suatu tempat. Ya. Terus lagi, dah itu, apakah, saya nanya dulu, apakah setiap benda yang najis bisa suci? Enggak. Awas, nanti ditanyakan kembali, awas hati-hati jawabannya. Apakah setiap benda yang najis, hati-hati bahasanya, apakah setiap benda yang najis bisa jadi suci? Enggak. Benda itu umum, baik dari misalkan contoh, ini pun disebut benda, ini disebut benda, kan? Pakaian juga disebut benda, umum benda itu. Apakah benda yang najis bisa jadi suci? Enggak. Bisa dicucikan? Enggak. Yakin? Awas nanti kena tanya lagi. Bukan dibersihkan, beda. Bersih dengan suci, awas hati-hati bahasanya. Suci bukan bersih ya. Benda yang najis bisa disucikan enggak? Bisa disucikan, hati-hati. Ya, awas. Sekarang benda yang najis bisa jadi suci ataupun bisa disucikan. Maka nanya dulu masalah najis. Najis itu ada berapa sih? Ya. Najis itu ada berapa? Udah. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mugoladoh, bahasa Arabnya. Yang kedua najis mutawasitoh. Yang ketiga najis muhafafah, yang ringan. Jadi benda jikalaulah kena najis maka bisa disucikan. Dengan gimana caranya? Lihat dulu najisnya. Hati-hati. Awas. Apalagi kita bertemu dengan anjing dengan babi, hati-hati. Jangan sampai membersihkan najis mugoladoh disiram gitu saja, hati-hati. Nanti ada aturannya. Jadi yang dinamakan najis mugoladoh adalah, di sini disebutkan di dalam kitab Safinatun aja, najasatul kalbi wal khinjir. Itu 2. Najisnya anjing dengan babi. 2 najis mugoladoh. Jikalau anjing itu basah, biasa ada bekasnya tuh basah kakinya, maka itu najis mugoladoh. Misalkan masuk ke rumah, jangan dielap begitu saja, hati-hati. Hati. 2 najis mugoladoh tuh. Itu ya 2. Jadi itu najis yang paling berat. Gimana cara menyucikannya nanti ke depannya. Jadi najis mugoladoh adalah najasatul kalbi wal khinjir wa par'i ahadihima. Ini gimana cucunya? Cucu anjing, cucu babi ya, biarpun cucunya masih juga tetap najis mugoladoh. Ya. Jangan berkabar, ini kan masih kecil. Ya kawan najisnya najis lah. Nggak ada istilah besar kecilnya, najis ya tetap najis, berat itu. Wal muhafafatu, najis muhafafah adalah baulu sobi alladhi lam yat'am ghairu labanin. Yang nomor kedua najis muhafafah. Nah, pertengahan. Najis yang gimana? Baulu sobi alladhi lam yat'am ghairu labanin. Air kencingnya anak laki-laki. Lam yat'am, yang belum diberi makan. Ghairu labanin, terkecuali air susu emaknya. Walam yablug al-haulaini, dan belum sampai usia 2 tahun. Tuh. Air kencing anak laki-laki belum usia 2 tahun dan juga belum diberi
makan. Mau papa, awas. Isi yang ringan, mau papa tuh. Maka, kalaulah sekarang umumnya kita ini, anak baru beberapa bulan dah diberi makan. Selain dari susu emaknya. Berarti najisnya najis apa? Berarti najisnya najis mutawasito. Coba baru beberapa bulan kan, anak itu dah diberi apa makan, bukan cuman susu emaknya. Berkabar anak diberi makan susu emaknya untuk bapaknya, salah. Ya. Wal mutawasito dan najis mutawasito sairun najasati. Semuanya najis terkecuali najis mutawasi mau papa dengan mugolado. Maka selain yang dua ini adalah najis mutawasito. Kayak mana? Mohon maaf. Kita setiap hari bersentuhan dengan najis mutawasito. Yakin enggak? Hah? Kita setiap hari bersentuhan dengan najis mutawasito. Yakin enggak? Yang lain yakin kan enggak nih? Ngapa pula jadi ragu-ragu ya? Kita setiap hari bersentuhan dengan najis mutawasito, yakin enggak? Ngapa jadi ragu-ragu? Yakin lah. Kencing berak kan najis itu. Ribet amat. Badan kita bukan di luar itu. Kita kalau kencing, kalau berak kan itu najis. Maka masuknya najis mutawasito. Jangan bingung. Jadi kalau terkecuali dua kan tadi, najis mugolado, najis anjing dengan babi. Najis mau papa adalah air kencing anak laki-laki, air kencing anak laki-laki yang belum diberi makan dan belum usia 2 tahun. Berarti selain dari itu maka najis mutawasito. Kita setiap hari bersentuhan dengan najis mutawasito. Mana buktinya? Ya kan berak kencing. Masa berak nyuruh orang ceboknya? Tak ada kan? Kita sendiri. Kencing nyucinya kita sendiri. Berarti bersentuhan kita setiap hari. Maka harus tahu cara menyucikannya. Jangan sampai, apa sih? Masa kita bersentuhan dengan... Iya kan, kencing berak itu kan najis. Al-mugolado, nah, cara menyucikannya. Al-mugolado najis mugolado tathuru. Bisa suci, awas bukan bersih, hati-hati. Tathuru bisa suci itu najis mugolado bisa digosalatin dengan 7 kali basuhan ba'da ijarati ainiha. Seumpamanya, kalau kita gambaran digigit anjing, tetap digigit. Lalulah ada warnanya, misalkan merah menjadi merah. Maka bersihkan dulu warna merah tadi di tangan, bersihkan. Maka udah itu udah sekali. Berarti nanti tinggal dia basuh 7 kali. Seumpamanya pas digigit anjing itu jadi gatal. Seumpamanya. Maka udah dibersihkan pakai tanah, digosok dulu pakai tanah. Maka gatalnya itu menjadi hilang. Lalu gimana yang seterusnya? Tinggal dibasuh aja. Jadi ada yang mengatakan tanah itu dicampurkan ke air, kan? Campurkan ke air, lalulah digosokkan ke sini, silahkan. Misalkan digosok dulu pakai tanah, silahkan. Ya, tidak masalah. Jadi yang penting 7 kali. Ya kalau misalkan disiram berarti 7 kali nyiram lah. Yang pertamanya bagusnya menurut saya digosok dulu pakai tanah. Digosok, siram 7 kali siram sampai digosok udah. Apa ribet amat. Ya. Cara menyucikan najis mugolado. Hati-hati. Ya, jangan berkata bersih kalau di dalam masalah najis. Hati-hati. Beda ini urusannya. Jangan ini bersih, bukan masalah itu, ini najis masalahnya. Jadi najis itu tidak semuanya yang bersih adalah suci, tidak semuanya yang kotor adalah najis. Itu aja. Hati-hati. Masalah najis harus memahami. Jangan mentang-mentang kotor, ini najis kata siapa?
Tidak semuanya yang kotor najis. Kayak tadi, tayamum. Misalkan tanah kotor kan, tanah tadi itu tayamum masuk ke kocekan kotor, tapi tidak dikatakan najis. Nah, air comberan bersih, misalkan musim hujan menggenang air di comberan depan rumah, lalu cuci kaki bersih, dikarenakan ukurannya tidak sampai 2 kulah tadi, lalu cuci kaki, maka najis hukumnya air itu tadi, lalu dipakai sholat, tidak sah sholat. Hati-hati, di dalam masalah najis bukan melihat masalah bersih dan tidaknya. Ya, wal mu'affafatu taturu bi ra'sil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati. Ya, contoh. Najis mu'affafah adalah najis air najis air kencingnya anak laki-laki dan yang belum diberi makan, belum juga sampai usia 2 tahun. Maka misalkan kalau kita punya anak baru usia 5 bulan, 6 bulan, anak laki-laki nih belum diberi makan, hanya cuma susu emaknya. Pas begitu kencing misalkan ke sini basah, maka tinggal dipercikan air yang melebihi najis di situ, misalkan setitik gini, lebihilah segini percikan air, tidak perlu dibasuh. Itu cara menyucikan najis mu'affafah. Nah, wa ijalati ainiha dengan menghilangkan datnya, warnanya kalau memang ada. Kalau memang cuman basah dan juga baunya ndak kuat pesing, pas dipercikan air maka hilang dah suci. Wal mutawasito tuh najis mutawasito, berarti najis mutawasito selain dari najis mu'affafah dengan najis mughalladhah, maka termasuk najis mutawasito. Tankosimu terbagi najis mutawasito ala qismaini kepada 2 bagian. Najis mutawasito terbagi menjadi 2 bagian. Ainiyatun, satu najis mutawasito ainiyah, wa hukmiyatun, yang kedua najis mutawasito hukmiyah. Yang dinamakan najis mutawasito ainiyah dan hukmiyah itu gimana? Al ainiyatu, yang namanya najis mutawasito ainiyah, allati laha ainun warihun wa ta'mun. Najis mutawasito ainiyah adalah najis mutawasito yang ada ain dat. Contoh misalkan, mohon maaf, kayak mudah. Contoh tai ayam, bentuknya tai ayamnya udah kelihatan, seumpamanya warnanya coklat. Nah, ya kan? Berarti ain kelihatan warnanya. Warihun, mana baunya? Cium enggak? Silahkan cium aja tai ayamnya. Watomun, pernah dirasa enggak? Maka kalau kayak tai ayam itu namanya najis mutawasitoh ainiyah. Sebab ada warnanya, kelihatan bentuknya, dan tercium baunya. Cara menyucikannya gimana? Misalkan kalau di depan masjid nih, kena teras masjid, dibuang dulu pakai lap, dibuang dulu datnya, buang. Udah itu tinggal diempel ataupun disiram air. Kalau udah bersih, udah suci. Itu najis mutawasitoh ainiyah. Kalau najis mutawasito hukmiyah, wal hukmiyatu, dan najis mutawasito hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah tadi laha ainun warihun watamun pala buddha min ijalati launiha wariha watamaha. Ya. Wal hukmiyatu najis mutawasito hukmiyah alati la launun walarihun walatomun. Najis mutawasito hukumnya tidak ada warna, tidak ada dat, dan juga tidak tercium bau. Contoh, kopi ada teh cicak ataupun air teh, maka najis itu. Biarpun dibuang, teh cicaknya dibuang, udah hancur seumpamanya, najis. Nah, maka ini najis mutawasito hukmiyah, tidak ada datnya seumpamanya. Terus lagi di dalam masalah bak air, hati-hati. Bak air yang mana airnya itu diperkirakan ukurannya kurang dari 1 meter panjang, lebar, dalam. Kalaulah ada bangkai cicak
bangkai tikus di situ, buang. Nggak usah dibuang bangkainya, buang semuanya, najis. Terkecuali airnya besar, baknya besar, ada bangkai tikus belum berubah warna air. Maka gimana? Buang tikusnya. Sah nggak dipakai wudhu? Sah. Sebab itu airnya ukurannya lebih dari 2 kulah. Nah sekarang kembali kepada minyak makan. Ini gimana masalah minyak makan? Kalaulah memang beku minyaknya, maka tinggal buang yang ada tai cicaknya. Kalau memang tidak beku minyaknya, apalagi udah hancur tai cicak tai tikus itu, maka najis hukumnya. Jadi kalau misalkan dipaksakan dijual, misalkan orang tidak tahu, yang dosa siapa? Kita yang tahu. Makanya, yuk koreksi. Kenapa perasaan kita ini betul, rajin sholat, tetapi masih susah juga di dalam masalah ekonomi. Mungkin kayak perbuatan itu banyak yang tidak disadari kok. Kadang-kadang apalagi sekarang minyak mahal, udahlah orang nggak tahu ini. 20.000, 2 kilo 40.000. Wah sayang dibuang. Itu ya. Jadi kalau najis mutawasithah hukmiyah kayak misalkan tadi air yang comberan tadi kena sarung. Ini sarung ini najis tapi bisa dicucikan. Nah, gimana kalau najis mutawasithah hukmiyah secara hukum? Cuman basah aja kan tadi air comberan itu. Gimana caranya? Cara menyucikan kain ini jari yol ma'i alaiha, mengalirkan air, misalkan bawa ke WC, dibersihkan gini, dilap gini, mana jadi masalah. Ya, hati. Coba kalau kita misalkan di perjalanan nih laki-laki pakai celana, mau sholat kotor, cuman untuk mengantisipasi ambil air pas selesai wudhu dilapkan gini, cukup. Ya, itu najis mutawasithah hukmiyah, secara hukum najis. Nah, jadi najis tadi ada 3, najis mughaladah, najis mukhafafah, najis mutawasithah. Kita kalau pengen sah tentang masalah wudu dengan tayamum harus tahu syarat wudu, harus tahu syarat tayamum, harus tahu ada berapa yang membatalkan wudu, harus tahu tentang masalah najis. Tuh, fardu wudu ada berapa? Lupa. Fardu wudu ada 6. 1 niat. 2 membasuh muka. 3 membasuh tangan 2 hingga sikunya. 4 membasuh rambut. 5 membasuh kaki. 6 berurutan. Kalau ada yang masih mengatakan membasuh telinga, tidak membasuh telinga batal wudu, awas. Berarti jarang ngajinya tuh. Kalau kawan tidak membasuh telinga, jangan berani mengabarkan tidak sah wudu. Kata siapa? Nanti ditanya oleh saya dari kitab apa. Bukanlah wajib itu, sunat hukumnya. Orang mau wudu tidak baca bismillah, jangan diprotes. Wah tidak sah. So alim dari mana keterangannya? Kalau bahasanya sunat, boleh. Terus syarat wudu ada berapa? Maka wajib ini nih harus mengetahui syarat sah wudu itu. Jikalaulah orang mau melaksanakan ibadah tidak tahu syarat dengan syarat sahnya dengan pardonya, maka tergolong kepada tidak sah menurut hukum. Syarat sah wudu, pardo wudu yang membatalkan kepada wudu. Itu wajib ini, jangan dulu masalah pahala-pahala yang lain itu dulu. Makanya sering dibulak-balik ini nih. Supaya apa? Supaya paham. Mengetahui sedikit demi sedikit. Terus lagi masalah najis. Benda yang najis bisa menjadi suci. Najisnya sendiri bisa jadi suci. Ya, makanya kalau kita tahu cara menyucikan najis gampang, nggak perlu manggil orang. Misalkan, waduh, piring saya dijilat babi, dijilat anjing, ini gimana? Nggak perlu manggil orang. Kan udah tahu caranya, laksanakan aja udah.
Ya. So. Itu Ustaz yang digigit anjing umpama itu kan. Ah. Kan orang Sunda bilang di situ ada doanya enggak tuh? Hah? Ada doanya enggak? Doanya ada. 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 Kalau pengen tahu doanya gampang, bawa sapi putih, ayam putih ke rumah bisa ada doanya. Air apa gitu kan. Nah, tinggal baca sholawat aja. Baca sholawat. Ya. Ya. Jadi itu tentang masalah najis tuh ya. Jadi di dalam masalah najis, nah yuk kembali kepada kita lagi. Oh kenapa kita ini di dalam masalah ibadah, terutama sholat gitu kan. Terutama sholat, kadang-kadang kalau diberi lama tuh rasanya gimana? Apalagi kalau lagi kerja, siang, duhur, pengennya cepat-cepat. Ya, hati-hati. Berarti kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Orang yang nikmat sholat, biarpun lama tidak merasakan lama. Orang yang nikmat itu sholat. Contoh Sayyidina Ali kan, yang kakinya kena panah. Pas begitu dicabut, tolonglah nanti katanya pas saya lagi sholat. Sayyidina Ali menyuruh ke para sahabat lain. Udah selesai sholat ditanya, udahkah belum dicabut panah yang menempel di betis aku? Kata Sayyidina Ali, udah. Kenapa Sayyidina Ali tidak merasakan sakit panah yang menempel dicabut oleh sahabat yang lain? Dikarenakan saking khusyuknya. Balik lagi kepada diri kita. Jangankan itulah kita. Digigit nyamuk masih juga sadar kok. Coba, ini gimana? Berarti kan masih jauh. Makanya kan sombong. Digigit nyamuk masih di dalam hati itu kan. Masih berarti kita ini masih merasakan nikmatnya sholat itu masih jauh. Makanya jangan sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah. Diberi ujian sedikit, malas sholat. Diberi kesusahan sedikit, malas sholat. Itu orang tanda sombong tuh. Sombong kepada Allah. Ya. Jadi masalah najis kita harus memahami. Jangan sampai antara najis dengan tidak bisa membedakan bahaya. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kita tidak mengetahui masalah najis, maka bisa tergolong ibadah kita membawa najis. Nah, sekarang nanya, setiap yang bau najis enggak? Awas, pertanyaan saya, setiap yang bau najis enggak? Hai? Setiap yang bau najis enggak? Hah? Hati-hati, setiap yang najis bau enggak? Setiap yang bau najis enggak? Tidak, makanya hati-hati. Petai, tidak najis kan bau. Jengkol, pekating lagi kan? Makanya hati-hati bahasanya. Tidak semuanya yang bau itu adalah najis. Ada yang tidak bau, najis juga kan? Tuh, kayak air tadi, air comberan. Tidak bau, malah bening. Oh, kenapa jadi najis tuh? Makanya harus bisa memahami. Pokoknya setiap yang bau najis, bahaya diprotes orang nanti. Orang yang suka makan pekati gimana? Ayo, orang yang suka makan jengkol gimana? Berarti makan najis? Tidak, ya. Tidak, masalah najis bukan masalah bau, bukan masalah bersih. Hati-hati di dalam masalah najis, ya. Nah, di dalam masalah najis bukan masalah bau, bukan masalah tidak baunya. Tuh. Terus lagi, setiap yang bening yakin suci enggak? Setiap yang bening bersih yakin suci enggak? Ya, gitu. Tidak. Contohnya kayak tadi, ya air comberan kalau bening, jadi karena kan lokasinya di situ enggak sampai ukuran 2 kula, maka tetap itu najisnya. Sekarang pertanyaan lagi, kalau kita wudu bukan tayamum nih, pakai air yang keruh sah enggak wudunya? Sah kalau banyak. Hah? Awas, harus yakin nih.
Kita wudhu pakai air yang keruh sana. Sah. Contohnya kalau banjir gitu ya. Sah, jangan menggambarkan tidak sah. Abang kayak babi. Ya. Ya. Terus lagi, sok masalah najis. Kalau darah manusia itu termasuk najis enggak? Darah manusia. Najis. Hah? Hati-hati, darah manusia najis enggak? Najis. Kotor. Oh, Air umpamanya air kotor. Jangankan darah, Pak. Engosnya najis. Hati-hati. Masalah najis dengan ada bahasanya gini. Ada barang itu yang menjijikkan tapi tidak najis, ada yang tidak menjijikkan tapi najis. Ya. Awas. Jadi ini termasuk najis apakah bukannya gimana? Nah, ini. Contoh gini kalau masalah najis. Kalau kita ibadah ada benda yang termasuk najis, maka batal sholat. Ya. Kalau misalkan darah. Awas. Darah itu bisa membatalkan sholat enggak? Misalkan lagi sholat nih. Awas titik. Lagi sholat. Keluar darah dari badan kita. Batal enggak sholatnya? Contohnya dia lagi sholat, bisul, pecah bisulnya itu berdarah dia. Jadi kalau kita sholat, selain dari head ini beda lagi head ya, beda lagi tuh. Selain dari head, kita keluar darah dari badan. Entah itu mukul nyamuk, entah itu bisul, entah itu luka, batal enggak sholatnya? Enggak. Enggak sengaja. Udah, itu gimana nih? Ayo. Yang membatalkan sholat kan hanya ada berapa macam ya. Kalau darah keluar dari tubuh, ya najis, tapi tidak membatalkan sholat. Hati-hati. Tidak membatalkan sholat. Kalaulah darah beda. Ada yang disengaja keluar misalkan contoh kayak tadi nyamuk pap dipukul ya berarti berdarah batal sholatnya dikarenakan sengaja bahasanya. Kalau misalkan bisu bukan sengaja duduk batal enggak? Tidak disengaja. Tidak batal dikarenakan tidak disengaja. Kalau nyamuk udah jelas ada di pap dipukul terkecuali bisu pun batal lah. Satu lagi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya gimana? Batal enggak? Kalau udah selesai membaca assalamualaikum biarpun belum menoleh maka tetap sah sholatnya. Oh, ada yang nanya. Nah, ya. Jadi kembali kepada darah tadi. Ya. Pada umumnya darah itu najis. Setiap barang najis membatalkan wudu enggak? Awas, hati-hati. Kalau kita bersentuhan dengan najis udah wudu, batal enggak wudu? Aduh, hai. Ya, dulu nulisnya ya. Gini. Udah wudu nih. Tuh. Memegang darah kita yang keluar tadi. Batal enggak wudu kita? Oh, wudu sih enggak batal. Wudu enggak batal. Awas. Tidak batal lah. Kan yang batalkan wudu tuh ada 4 dibulak-balik soalnya. Ya ampun. Kan yang batalkan wudu 1 ada yang keluar dari kemaluan terkecuali air sperma. Yang kedua kena kulit lawan jenis sama-sama balik tidak ada penghalang. Yang ketiga memegang kemaluan depan ataupun belakang tidak ada penghalang. Yang keempat hilang akal sebab mabuk ataupun gila. Kalau kita megang darah apa boleh jadi batal wudu? Dari mana ini dalilnya? Baru tadi Allah. Jadi kenapa batal memakai ini? Rasakan, mohon maaf. Rasakan kalau memegang kemaluan kita sendiri pakai ini gimana perasaan kita hangatnya. Tetapi kalau pakai ini beda magnetnya. Sok, mohon maaf. Kalau kita kena kulit dengan istri dicoba. Beda, setrumnya kurang. Tetapi kalau ini, setrumnya kuat.
Itu. Sistemnya ya. Dicoba aja. Buat magnetnya. Magnetnya di sini makanya itu batal tuh. Di sini ada magnetnya. Kalau gini enggak begitu ini magnetnya. Tuh. Nah. Ya. Jadi kalaulah kita udah wudu keluar najis ataupun memegang najis maka tidak batal. Hati-hati. Wah, hati-hati soalnya. Jadi kalau di dalam sholat kayak tadi mukulnya mamuk sampai berdarah, maka batal sholatnya. Berarti harus dicuci darahnya. Tidak perlu wudhu lagi. Nah, di sini perlunya kita. Kalau tai cicak tuh, Ustaz, ini ada cerita nih, pengalaman sendiri. Nah, gimana lupa ya? Jadi daerah. Maksudnya gimana? Tai cicaknya gimana? Masuk ke masjid. Pas ikut berjemaah sholat. Di NTB. Lalu? Waktu sholat tuh sakit betul, sujudnya penuh kan, gini. Hubungan kita gini kan kelihatan. Itu si tai cicak kan keras. Gimana tuh? Batal enggak tuh? Lalu udah kena kening. Nah, lagi sholat kita nggak tahu. Terasa waktu gini. Batuk apa terasakan di sini? Kalau memang keras, ya contoh pengalaman. Nah, kalau misalkan di baju tinggal diginikan aja, kalau di sini tinggal diginikan aja. Ini di sejadah ini. Oh, di sejadah tinggal dikebaskan aja. Orang nggak tahu. Kalau nggak tahu kena sujud gitu. Lalu nempel ke sini. Maka tinggal dibuang aja kalau keras. Sama halnya gini. Ini. Kalau lagi nih tai cicak pas begitu sholat menempel cuman kering di baju tinggal ditiup aja. Kalau memang basah misalkan di sorban tinggal dibuang aja sorbannya ke samping. Kalau memang basah berarti tandanya itu kering dengan basahnya pas begitu ditiup terbang apakah tidak. Nah, itu aja. Kalau kena kopiah kita tahu pasti berak di atas. Enggak tahu ya, enggak jadi masakan, enggak tahu. Tahu udah selesai ini gimana? Udah beberapa hari. Aduh, enggak jadi masalah. Makanya kita sekarang belajar yang namanya sholat sunat qobliyah dengan ba'diyah untuk menambal hal-hal kayak tadi. Itu. Makanya dilaksanakan qobliyah dengan ba'diyah itu. Nah, itu. Jadi itu tentang masalah najis. Hati-hati ya bahasanya. Tidak semuanya yang kotor adalah najis. Tidak semuanya yang bersih adalah suci. Nah, tidak semuanya yang membatalkan kepada sholat batal juga wudu. Nah, kalau membatalkan kepada wudu otomatis sholatnya juga batal. Yakin? Awas ya. Tidak semuanya yang membatalkan kepada sholat batal wudu. Makanya kalau batal sholat, lihat dulu batalnya gimana. Contoh kayak tadi, misalkan darah keluar ini banyak, malu, batalkan sholatnya. Tidak perlu wudu lagi kalau bapak tidak kentut. Kalau bapak tidak mau ke WC, tinggal ganti bajunya udah. Ribet amat sih. Kalau memang tidak tahu pasti wudu lagi tuh. Kayak ngejak teh ayam. Aduh ini ngejak teh ayam batal kata siapa? Nggak perlu. Kotor kaki misalkan di jalan tadi ngejak teh ayam tinggal cuci. Kalau memang udah wudu. Tuh. Jangan meyakini menginjak najis membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Apalagi makan. Batal dari mana? Kalau mau membarukan wudhu, nah jadi masalah. Tetapi jangan meyakini batal wudhu. Misalkan udah kering nih, tapi belum kentut, belum kencing, belum yang lainnya. Mau wudhu lagi, nah jadi masalah membarukan wudhu namanya. Tuh, bukan berarti batal wudhu. Kayak makan. Kita kemur-kemur ya udah. Nggak jadi masalah kok. Asalkan tidak termasuk yang 4 tadi. Gitu aja kuncinya. Di dalam masalah wudhu. Ya. Jadi masalah najis ada berapa tadi tuh masalah najis tuh? Ada 3. Yang pertama najis mugoladoh, yang kedua najis moho papah, yang ketiga najis mutawasitoh.
Kalau dirinci menjadi berapa? Kalau dirinci menjadi berapa? Secara garis besar ada 3. Ditambah muhopapah itu terbagi 2. Mutawasito itu terbagi 2. Berarti mutawasito hukumnya mutawasito ainiyah. Berarti jumlahnya kalau secara perinci ada 6. 6 kali 5? 5. Ya. Kalau secara garis besar ada 3. Makanya mudah. Kalau masalah najis aja, jangan sampai gimana cara menyucikannya, gimana. Yang paling ribet 1, najis mugolado. Ya. Terus lagi, cara menyucikan najis mugolado dengan berapa basuhan tadi? Berapa cucian? Hah? Menyucikan najis mugolado itu dengan berapa basuhan ataupun berapa kali nyuci? 7. Salah satunya memakai tanah. Pintar. Terus najis muhopapah adalah najis apa? Najis muhopapah itu najis apa? Iya, memang najis sedang. Tapi yang termasuk ke najis muhopapah itu najis yang iya. Najis muhopapah. Jadi kalau tadi kan gini, yang saya tanyakan, kalau najis mugolado kan najisnya anjing dengan babi. Nah, yang saya tanyakan najis muhopapah itu najis apa? Najis air kencingnya anak laki-laki yang belum 2 tahun belum diberi makan. Kalau udah diberi makan maka tidak termasuk najis cara menyucikannya gimana? Diperciki air. Terus yang ketiga adalah najis apa? Mutawasito. Jadi najis mutawasito najis apa? Najis ringan. Mutawasito terbagi 1 najis mutawasito. 1 najis mutawasito apa? Ainiyah. Najis mutawasito ainiyah adalah najis yang najis mutawasito itu yang najis mutawasito ainiyah itu yang ada apanya? Yang ada datnya, yang ada warnanya, dan ada tercium baunya. Kalau najis mutawasito hukumnya yang tidak ada yang 3 tadi, tapi hukumnya najis. Tuh, ya. Nah, cara menyucikan najis mutawasito hukmiyah dulu. Cara menyucikan najis mutawasito hukmiyah gimana? Hati-hati. Najis mutawasito hukmiyah cara menyucikannya gimana? Kan najis mutawasito hukmiyah. Najis mutawasito hukmiyah itu gambarannya kayak air comberan, berarti tidak ada warna, tidak ada bentuknya, tidak ada tercium bau. Itu najis mutawasito hukmiyah. Kalau kayak tijak najis mutawasito ainiyah lah kan kelihatan bentuknya, warnanya. Jadi najis mutawasito hukmiyah, najis menurut hukum kayak air tadi contohnya, kan udah kelihatan cuman basah aja. Gimana? Maka tinggal dipercikan air. Kalau najis mutawasito ainnya, buang dulu najisnya baru dibasuh dengan air. Jadi najis itu apa? Secara global jangan bingung kita menghukumi najis itu. Najis apa ya? Entah, masa 3 aja. Kalau bukan najis apa namanya? Berarti sekarang kebanyakannya 2 menurut saya. Sebab mencari anak laki-laki yang udah 2 tahun yang belum diberi makan susah kan? Mungkin jarang. Berarti sekarang najis itu tinggal 2. Kalau diperinci jadi 3. Najis mugolado dengan najis mutawasito. Najis muhopapah udah agak susah mencarinya. Itu aja. Ya, makanya kita harus hati-hati.
kita setiap hari bersentuhan dengan najis mutawasitoh. Mutawasitoh hukmiyah iya, mutawasitoh ainiyah iya. Mana najis mutawasitoh hukmiyah secara hukum? Kita kencing, hati-hati. Kalau ulah najis mutawasitoh ainiyah, mana kita berak. Kencing, makanya itu najis mutawasitoh hukmiyah. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini hukum supaya paham. Kalau kita makan pekati, bau melekati tangan, sah enggak wudu kita? Hati-hati. Ini hukum saya. Ya, misal mohon maaf lah makan cebok, dicium oleh kita sendiri masih bau, tapi warnanya tidak ada, dijilat tidak terasa, sah enggak wudu kita? Sah, yakin? Hah? Awas, hati-hati. Kalau mengatakan tidak sah, apa sebabnya? Jengkol. Dia nggak bisa tapi nggak kelihatan. Awas. Jadi kalaulah memang kita makan tadi, mohon maaf, misalkan masih bau, asalkan tidak ada warna, tidak ada rasa, maka tetap sah. Kan kita pun tidak mau curang, masa cium tangan aku, kan tidak mungkin. Wah, kita seorang yang tahu. Yang jadi pertanyaan, yang muka papa nih kan? Mau papa? Air kencing laki-laki pakai percik, sedangkan yang perempuan bayi itu harus dicuci. Habis. Ya. Nah, itu masalahnya apa itu? Oh, masalahnya apa? Kalau melihat kepada masalah itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau melihat kepada masalah itu, jadi beda. Kalau di dalam masalah itu mulia laki-laki daripada perempuan. Sama-sama, Pak. Iya memang sama-sama. Oh kenapa katanya? Oh air kencing anak laki-laki menjadi mau apa? Berarti air kencing perempuan tidak disebut. Nah, kalau secara ya garis besarnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, terus. Masalahnya apa lagi? Nah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Makanya para ulama tidak semata-mata, oh ini mentang-mentang anak, wah udah samakan, tidak. Pasti ada dalil tertentu. Itu secara garis besar, sepengetahuan saya. Ya. Jadi, ya pada kesempatan malam hari ini tadi menerangkan dulu tayamum. Terus lagi masalah apa tadi? Masalah najis ya. Jadi tayamum, fardu tayamum ada 5, beda dengan wudu ya. Tayamum ada 5, kalau wudu ada 6. Nah, jadi awas, hati-hati. Yang saya tekankan adalah yang setiap hari kita bersentuhan adalah najis ya. Najis mutawasitoh. Mungkin kalau mau goladoh agak susah. Yang sering kita makanya harus hati-hati. Mungkin kita ini belum bisa merasakan enaknya sholat, belum bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, belum merasakan semangat dalam ibadah yang lain. Mungkin dari tata cara menyucikan najis yang bersentuhan setiap hari, mungkin belum memahami. Itu aja. Harus sering mengoreksi diri kita. Jangan menyalahkan kepada sholatnya, jangan menyalahkan kepada Al-Qurannya, jangan menyalahkan kepada orang lain. Kalau terus-terusan menyalahkan kepada orang lain ataupun kepada Al-Qurannya, maka sampai kapanpun kita tidak bakalan menyadari kepada kekurangan. Ya, misalkan sama bacaannya dengan orang yang udah ahlinya, bacaannya sama, nadanya sama, gerakan sholatnya sama, kok kenapa saya masih gini? Nah, makanya koreksi di dalam masalah menyucikan najis. Jangan sampai menyalahkan doa, menyalahkan apa? Mau kemana? Harus salahkan diri kita sendiri. Ya. Jadi pengajian pada malam hari ini cepat sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina sabra rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalika wa wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asir asrar wa taryakal aghyar wa min tayyibil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil atar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdali. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal.